Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya Rabb. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan khususnya ya Allah, semoga Engkau rahmati kami-kami yang Engkau kumpulkan ya Allah di grup ini, dalam program ini. Ya Allah, jadikanlah kami selalu merasa butuh padamu ya Allah, baik dalam keadaan sempit dan terlebih dalam keadaan lapang ya Rabb. Yang seringnya kami lupa merasa bisa tanpa bantuanmu, merasa hebat dengan ilmu-ilmu, merasa cukup dengan kesempatan-kesempatan yang hadir, sampai lupa ya Allah, padahal Engkau yang ngasih. Maka jadikanlah ya Rabb puncak kecintaan tertinggi hamba adalah Engkau ya Allah. Puncak kenikmatan hamba adalah kenikmatan berbincang denganmu ya Allah. Capek ya Allah hidup untuk dunia, untuk pandangan orang, dan untuk kesenangan pribadi. Maka benarlah ya Allah, para orang-orang yang Kau telah bukakan hatinya, bahwa penderitaan paling dalam adalah menderita karena berharap selain dari pandangan-Mu ya Allah, ingin dipandang oleh orang lain. Maka duhai Allah Rabb kami, program ini bukanlah kebetulan Engkau ingin kami mengingat, Engkau ingin kami merenung, Engkau ingin kami berdiam diri sejenak untuk melihat dari mana kami berasal, sedang apa yang dikerjakan sekarang, dan mau kemana digerakkan kaki ini. Ya Allah, rahmatilah ilmu kami, rahmatilah diri kami, karuniakanlah ilmu yang manfaat ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah kali ini kita diizinin ketemu dalam kajian e-learning ini, dan saya kebagian untuk nemenin kawan-kawan, teman ngobrol aja. Mari yuk, yang masih merasa ini adalah saya lagi ikut training, saya lagi ikut seminar, atau saya lagi ikut kajian online, hilangkan itu semua. Sadarilah bahwa Allah milih kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri,
tentang apa-apa yang sudah lewat, tentang apa-apa yang sedang dikerjakan, dan tentang apa yang akan dikerjakan. Bismillah. Hari ini saya Reza Rendi dari PP Institute dikasih kesempatan untuk sharing. Alhamdulillah, terima kasih. Maka saya cari apa sekiranya yang mau di-sharing, apa sekiranya yang paling saya pegang dalam perjalanan dia jalanin hidup, dan apa yang ketika itu dipegang sama kawan-kawan juga itu bisa mengundang pertolongan Allah, baik teman-teman yang sedang punya masalah atau punya keinginan. Nah, untuk itulah akhirnya saya memilih judul ini, yaitu temanya Spirit of EOA. EOA itu Employee of Allah, karyawannya Allah. Dimana kalau teman-teman ngikutin training PPA yang berbicara tentang keajaiban mengundang pertolongan Allah, materi ini adalah materi paling penting dari perjalanan training 12 jam. Kalau mau dirangkum, esensi terdalamnya ya ini, EOA ini, yang ketika teman-teman praktekkan, insya Allah semoga jadi jalan pertolongan Allah, baik yang sedang punya masalah atau punya keinginan, atau lebih dalamnya adalah menemukan kesejatian diri. Makanya saya kasih tagline di sana, ini adalah kunci dari segala kunci keajaiban. Ada kunci-kunci keajaiban, gitu ya. Tapi kalau mau diperas kunci-kunci keajaiban itu, dapatlah satu, yaitu ini. Ini yang akan ngebuka dimensi yang belum pernah kita bayangin sebelumnya mungkin. Spirit ini atau rahasia ini, kunci inilah yang akan bikin hidup teman-teman gak lagi sama. Bangun pagi udah punya gambaran jelas mau kemana, lagi jalanin punya kontrol terhadap apa yang lagi dilakuin, sehingga gak kebablasan ngerjain dunia. Dan dengan kunci ini juga, jangan heran nanti teman-teman dapat pertolongan Allah dari jalan tidak disangka-sangka, insyaallah. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Reza Rendi. Walaupun di profile ini tulisnya founder ya, dan master trainer PPA, saya bukan founder, bukan penemu, titiper aja. Alhamdulillah juga Allah titipin punya buku 2, Pola Pertolongan Allah dan Pesan Cintanya. Dan hari ini mohon doanya lagi ngebina 90.000 orang di seluruh Asia, juga sebagai komisaris PT Pancapola Anugrah, direktur PT Pandu Prima Amanah, juga di Spiritual Speaker Academy, dan juga di direktur PT Emas Optimasi Abadi. Alhamdulillah juga diamanahi jadi ketua Dewan Pembina Yayasan Abul Yatama Indonesia, pembicara. Alhamdulillah PPA sudah terselenggara lebih dari 1.900 angkatan rutin bagi teman-teman yang belum ikut, di 130 kota di 3 negara. Ribuan testimoni sudah terdokumentasikan dengan izin Allah, dan kita ada 17 rumah tahfidz dan terus pergerakannya. Kenapa saya bacain ini? Pertama, biar kenal. Yang kedua, inilah testimoni nyata dari apa yang mau saya sampaikan ini sebenarnya. Dari materi yang kita mau sampaikan itu Spirit of EOA ini, yang saya praktek satu itu aja dengan izin Allah perjalankan sehingga sampai di titik ini. Dan semoga ketika teman-teman juga
memahami dan mengaplikasikan kunci ini, terjadi hal yang lebih luar biasa lagi di hidup teman-teman. Amin. Baik, saya akan mulai dari why. Mengapa materi ini penting untuk teman-teman dengerin gitu ya. Jadi materi ini yang pertama adalah akumulasi dari pemahaman dan praktek materi private class PPA ini selama 6 tahun. Jadi PPA itu sebuah training, sebagai sedikit info, trainingnya 12 jam yang dibahas tentang ilmu tauhid aplikatif. Kita ngobrol-ngobrol di sana, dan ini udah kita jalani 6 tahun. Dan materi ini, materi IOA ini, yaitu Employee of Allah ini, inilah materi terpenting dari 12 jam training, dan hari ini mau kita sampaikan. Yang kedua, materi ini bukan sekedar materi, tapi udah diuji cobakan kepada ratusan ribu orang di 1900 angkatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PPA alhamdulillah sudah sampai di 1900 angkatan gitu ya, dan diikutin oleh ratusan ribu orang. Dan materi apa sih yang paling mengubah, saya tanyakan kawan-kawan, yaitu IOA. Ingat PPA, ingat materi PPA, ingat apa? IOA mas, saya pengen jadi IOA mas. Hidup saya berubah setelah saya praktekin IOA mas. Nah itu, dengan izin Allah. Dan yang ketiga, ngapa ini penting buat teman-teman dengerin? Dengan izin Allah, insya Allah mengundang ribuan keajaiban pertolongan Allah dalam penyelesaian masalah. Bagi teman-teman yang lagi punya masalah apa sekarang, finansial kah, karir, bisnis, atau merasa saya emang gak punya masalah apa-apa mas, tapi hidup saya kok kosong ya mas, kering ya mas gitu. Nah ini kita bahas bareng insya Allah ya. Dan juga saya sertakan testimoni itu di atasnya. Di dimensi hidup manusia itu ada 7 ya. Ada dimensi spiritual, finansial, apalagi sosial, fisik, estetik, intelektual, dan lain-lain. Cuman ini saya kerucutin aja, jadi 5 besar lah ya. Dimensi spiritual, finansial, bisnis, sosial, dan fisik. Satu bermasalah, ini ngaruh ke yang lain. Contoh, spiritualnya oke, tapi fisiknya bermasalah, hidupnya error juga tuh. Bermasalah juga maksudnya. Biasanya ini kejadian sama ustadz ya. Ngisi kajiannya kajiannya bagus, hatinya terjaga, tapi fisiknya bermasalah sehingga sakit-sakitan. Bisnisnya oke, kenceng, omsetnya besar, tapi spiritualnya nggak diurus. Ini terjadi kehampaan. Nah ini biasanya kejadian sama pebisnis. Makanya keren banget nih, yang dibahas bukan sekedar teknis ilmu bisnis ya, tapi juga nilai atau prinsip hidup, rahasia di balik hal-hal teknis itu. Justru ini yang paling penting, itu yang paling dahsyat itu. Bukan berarti hal teknis tidak penting gitu ya. Ini balik lagi, ketika yang di kejarannya bisnis, spiritualnya nggak dijaga, ya begitu jadinya. Dan saling terkait ini. Nah alhamdulillah dengan mempraktekkan spirit IOA ini, banyak itu yang ngabarin di sisi spiritual ya. Mereka ngomong gini, alhamdulillah saya bisa merasakan nikmatnya jatuh cinta lagi sama Allah mas. Saya gampang ingatnya lagi ke Allah mas. Tuh. Dari sisi finansial, ada yang utang sampai 50 miliar lunas dalam waktu sekian bulan, ada yang tahun gitu ya. Allahu Akbar, utang saya 50 miliar lunas mas. Dari sisi bisnis, Masya Allah, omset bisnis saya baru 2 bulan sudah miliaran. Ada juga ya kayak gitu. Yang sakit fisik di kelas-kelas PPA banyak juga. Mas saya udah divonis kanker mas, hitungan menit sembuh.
sosial juga, mas rumah tangga berantakan, tapi dengan izin Allah membaik. Dan itu terjadi banyak yang di luar nalar manusia. Keajaiban pertolongan Allah datang itu sampai kadang-kadang kita, masa iya bisa sih kayak gitu. Tapi kalau udah Allah yang kehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Ternyata rahasianya apa yang mengundang hal-hal itu? Ya IOA itu. Makin penasaran ya. Jadi IOA itu sebenarnya kayak gimana sih? Gitu ya. Kita bahas di slide berikutnya. Baik, kan saya akan mulai. Ini materi dasarnya dulu. Misalkan gini, saya doain Anda jadi orang kaya semua, multi-triliuner semua, yang soleh ya. Terus saya minta ke Anda nih, mas, saya lagi punya kebutuhan nih, tolong dong bantuin saya minta 2M aja mas. Kira-kira dikasih gak? Anda multi-triliuner nih. Kasih lah mas, kecil mah 2M kayak gitu ya. Tapi pasti Anda nanya kan ke saya, buat apa mas Ren? Dan saya jawab, saya udah capek hidup miskin. Saya pengen lah punya rumah yang gede. Saya pengen lah punya mobil yang banyak gede, yang bagus. Biar apa? Biar orang-orang itu kagum melihat saya. Biar orang-orang hormat sama saya. Capek dihina-hina orang terus. Biar mereka tuh tunduk nanti sama saya mas. Kira-kira kalau alasannya kayak gitu, dikasih apa enggak? 100% mah gak dikasih lah ya. Tapi gimana kalau saya mintanya begini, mas saya minta dong 50M mas. Berat gak bagi multi-triliuner? Insya Allah enggak. Tapi nanya juga kan akhirnya, untuk apa mas 50M? Bagi saya mah kecil, ada mas gitu. Tapi kenapa mas minta 50M untuk apa? Terus saya jawab, mohon diaminin ya kawan-kawan ya, saya pengen mas punya yang namanya Kampung Tauhid Indonesia, dimana di sana orang-orang yang tinggal di sana udah mikirnya bagaimana ngasih perubahan buat banyak orang aja, bantu orang aja, dan disitu jadi think tank peradaban umat Islam di sana. Saya pengen juga mas lunasin utang-utang banyak orang mas. Saya pengen biayain dakwah mas, biar jalan mas. Saya pengen mas ngumrohin orang-orang satu-satu, orang-orang yang saya sayang, orang-orang yang berprestasi, ustadz-ustadz dan lain-lain. Saya pengen biayain dakwah mas. Saya pengen punya rumah sakit infak mas, biar kalau ada yang susah pakai dana itu mas. Pertanyaan saya, dikasih gak kira-kira? Kasih lah mas, gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa mintanya lebih gede malah dikasih, tapi minta kecil malah gak dikasih? Apa jawabannya? Benar. Karena yang pertama tadi niatnya buat diri sendiri mas, sedangkan yang kedua niatnya buat orang lain. Itu ternyata niat itu terbagi 3. Ada niat sempit, standar, dan luas. Coba diulang. Niat sempit, standar, dan niat yang luas. Kenapa yang pertama tadi, case pertama gak dikasih? Karena niatnya sempit ya, buat dirinya sendiri. Tapi kenapa yang kedua dikasih? Karena niatnya pengen ngasih maslahat buat banyak orang, manfaat buat banyak orang. Oh jadi gitu ya mas ya. Niat itu terbagi 3 ya. Niat sempit, standar, dan luas. Dan pertolongan Allah adanya di niat yang mana? Niat luas. Gampangnya gini, Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya langit dan bumi. Anda butuh modal bisnis, Anda gak punya kapasitas atau apapun gitu ya untuk membesarkan bisnis Anda atau pengen menjalankan bisnis, tenang aja, Allah itu yang punya semua kan. Minta aja sama Allah. Tapi pertanyaan nanti, yang dilihat sama Allah adalah hatinya. Ya Allah, saya pengen bisnis saya besar. Dilihat hatinya tuh. Kamu pengen punya bisnis besar, ternyata hanya pengen dibilang entrepreneur sukses ya, niatnya sempit. Kamu pengen punya omset besar,
karena kamu udah capek aja hidup miskin ya, niatnya sempit. Atau kamu hanya pengen jadi pebisnis saja ya, passion kamu di sana ya, itu niatnya standar. Tapi ketika niat kita benar, dilihat ke dalam hati kita oleh Allah, oh kamu pengen bisnis, ternyata pengen ya ngebiayain kendaraan dakwah ini biar jalan, itu luas. Oh kamu pengen punya omset besar nih, pengen lunasin utang banyak orang ya, kamu ambil sebagian dan sebagian besarnya kamu kasih pada banyak orang. Oke baik, tak kasih yang banyak malah. Baik, kalau Anda mau masuk ke dalam level itu, level apa tuh ya? Saya simpen dulu namanya. Kalau Anda mau masuk ke level itu, Anda harus meluaskan satu hal terpenting di hidup Anda. Yang kalau hal terpenting itu nggak ada, kita nggak bisa hidup. Nah justru hal terpenting itu kasih ke Allah. Jadi bukan niat temporer barusan tuh, niat yang diluaskan lagi, tapi ini next levelnya. Apa tuh hal terpenting dalam hidup kita itu? Nyawa. Luaskan nyawa Anda, dalam artian wakafkan diri kita ke Allah. Ya, sekali lagi saya bilang, wakafkan diri kita ke Allah. Orang-orang yang mewakafkan dirinya ke Allah ini hidupnya indah. Tadinya orang-orang kayak gini mau saya sebut dengan panggilannya Allah tuh. Dan orang-orang di level ini dipanggil dengan bahasa yang paling intim dari Allah. Apa tuh? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, wahai para hambaku, ketahuilah, para kekasihku itu tidak lagi takut dan tidak lagi sedih hatinya. Datangnya dunia, perginya dunia udah gak membuat dia takut dan sedih. Ya, takut dan sedih wajar, tapi dia lebih takut apa? Takut kalau gak bisa dekat lagi sama Allah. Sedih kalau Allah marahin dia dan memalingkan wajahnya dari dia. Aulia Allah, walinya Allah. Nah orang-orang kayak gini lah ya, orang yang mewakafkan dirinya ke Allah. Nah, di level ini tadinya saya mau nyebutnya orang-orang mewakafkan diri ya. Anda misalkan nanti selepas kajian ini mewakafkan diri ke Allah, tadinya mau saya sebut dengan panggilan Allah itu tadi, aulia Allah, kekasihnya Allah, walinya Allah. Cuman kok ketinggian, gak dicari turunannya apa, orang-orang yang menyerahkan diri yang Allah, mewakafkan diri ke Allah. Dapatlah IOA, Employee of Allah, para kekasihnya Allah. Mereka-mereka orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya, waktunya, ATM-nya, karirnya, bisnisnya, belajarnya, ilmunya, apapun yang dia bangun itu buat Allah. Wah mas, ketinggian mas. Oke, saya pakai contoh. Guru saya, beliau waktu masih mudanya, setiap habis sholat itu nangis-nangis tuh, masuk ke dalam mimbar masjid, nangis-nangis ngeluarin suara. Begini ngomongnya tuh dalam doanya, ya Allah, jadiin saya orang yang manfaat buat banyak orang. Hamba wakafkan diri hamba padamu ya Allah. Gitu tuh. Sampai marbot masjidnya itu rada kesel sama dia dan akhirnya diusir tuh. Kamu jangan sholat sini lagi ya, berisik kayak gitu. Waktu masih mudanya. Akhirnya pindah ke sebuah tempat daerah, dan ternyata di tempat itulah Allah rubah hidupnya 180 derajat. Allah cahayai di rumahnya, Allah cahayai daerahnya, wasilah dia, Allah cahayai bahkan negeri ini.
masihlah beliau. Pengaruhnya kemana-mana, sampai ke luar negeri juga. Dan Allah kasih banyak fasilitas ke beliau. Di level ini nyebutnya bukan lagi dapat keajaiban. Di level ini nyebutnya bukan lagi dapat miracle, tapi apa? Fasilitas. Bedanya fasilitas sama miracle, keajaiban adalah kalau miracle ada potensi habis buat dia. Bendanya sama nih, mobil. Oh, saya dapat mobil, bisa jadi buat habis buat dia. Tapi orang yang menganggap ini adalah fasilitas, maka dia gunakan lagi buat nolong banyak orang, terutama buat deketin umat ke Allah, hamba-hambanya Allah balik ke Allah gitu. Dan sama Allah dititipin apa guru saya ini? Banyak fasilitas. Dititipin fasilitas Darut Tauhid, manajemen kolbu, dan lain-lain. Siapa? Ya, betul, Agim. Itu kisah tentang beliau, orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya ke Allah. Siapa lagi? Ada guru saya yang lainnya lagi. Kita bahas di rekaman berikutnya. Guru saya yang lainnya lagi, waktu itu udah meninggal sini. Waktu itu pernah kena narkoba. Siapa? Iya, Uje. Beliau bilang, saya pernah hidup dalam kondisi gelap, segelap-gelapnya. Iya. Tapi di titik gelap itulah dia wakafin diri ke Allah, dia balik ke Allah. Dan lihat, ketika dia mewakafkan dirinya ke Allah ya, meniti jalan ke Allah, Allah bukain tuh jalan buat beliau tuh. Dan itu janjinya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan ke Allah, Allah bukakan jalan-jalan buat dia. Allah tuntun hidupnya. Dan lihat, pas di endingnya beliau meninggal, kayaknya satu Indonesia nih kehilangan gitu ya. Dan luar biasanya adalah Allah tutup mata tuh. Siapa Uje sebelumnya pemabok kayak, main dunia malam kayak, dan lain-lain, narkoba kayak, Allah akan tutup mata tuh. Allah juga tutup mata, gak ngelihat siapa Umar bin Khattab sebelumnya, yang dulu mau bunuh Rasul, malah ngubur anaknya hidup-hidup. Allah juga gak ngelihat Khalid bin Walid yang dulu tempur sama Rasulullah. Buktinya apa? Umar bin Khattab jadi khalifah, dan Khalid bin Walid jadi Saifullah, pedangnya Allah. Dan sadarkah teman-teman yang lagi denger ini, pun Allah juga seakan tutup mata dengan dosa-dosa kita. Kenapa? Buktinya Anda masih diizinin dengerin materi ini. Karena nanti di akhir materi ini pilihannya cuma 2, take it or leave it. Tinggal ambil atau tinggalkan sama sekali. Allah gak ngeliat tuh dosa-dosa riba kita, buktinya masih diizinin dengerin ini. Allah tutup mata tuh seakan gak ngeliat dosa-dosa maksiatnya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. So kawan-kawan, gak ada kebetulan, seperti gak ada kebetulannya Allah memperdengarkan ini buat Anda. Maka balik yuk bareng-bareng, doain, saling doain. Semoga kerinduan tertinggi itu ya terus ngobrol, berdoaan sama Allah, curhat sama Allah. Baik, selanjut. Waktu itu di kelas ya, kalau gak salah, saya lagi nyampein materi ini, itu ada anak muda, mas itu angkat tangannya. Mas, saya mau cerita testimoni mas, dia bilang. Oh iya, silakan mas. Dia cerita tuh, kawan-kawan, materi IOA itu bener banget, dia bilang. Saya ngalamin itu. Mas Randy, saya izin cerita ya. Oh ya, silakan mas, saya bilang. Kawan-kawan, saya pernah kerja selama 3 tahun, dia cerita.
Dia mulai ceritanya kan, pergi pagi pulang malam, sampai saya ngerasa apa hidup hanya untuk kayak gini ya, bosen, bete. Nah lagi bete-betenya itu dia ketemu buku tuh, bukunya pengusaha ya, buku yang judulnya apa, Bosan Jadi Karyawan, yang dimana buku itu tuh ngajakin resign. Buku motivasi bisnis lah. Kita kan kalau habis baca buku motivasi bisnis biasanya langsung merasa udah bisa bisnisnya, wah gampang nih bisnis, bisa, wah ayo semangat gitu kan. Tapi nggak pakai perhitungan, nggak ada ilmunya, nggak ada pengalaman. Nah habis baca buku itu, kawan saya ini langsung resign tuh, mutusin resign. Allahu Akbar, wah tulisannya pakai Allahu Akbar nih. Terus dia nyolek saya, tahu nggak Mas Randy, tahu nggak saya Allahu Akbarnya itu kuat berapa lama? Berapa lama Mas? 3 hari dia bilang. Hari pertama Allahu Akbar, hari kedua Allahu Akbar, hari ketiga Allah, dan hari keempat tepuk jidat dia, Allahu Akbar. Saya bilang ngambil keputusan, ya Allah. Dia hopeless tuh, dan dia bilang saya nggak berani Mas keluar rumah 7 hari. Tekanan batin, malu sama tetangga, dan dia gagal move on gampangnya. Sampai pernah nyiasatin pakaian rapi hanya untuk dibilang punya kerjaan, dikeliling-keliling komplek kalau sore biar dibilang sama tetangganya itu dia tuh kerja. Tapi ternyata di titik terendah hidupnya itu, yang dia gak berani keluar rumah 7 hari 6 malam tadi itu, di titik hopelessnya itu, Allah datang sama dia. Allah gandeng dia. Melalui apa? Diperdengarkan suara gaib di telinganya. Suara gaib apa tuh? Kita lanjutin kajiannya di rekaman berikutnya. Penasaran ya? Suara gaib kayak gimana? Jadi suara gaib itu, dia waktu itu lagi sore-sore ya, di depan rumah, matanya kosong, hopeless lah. Tiba-tiba dia cerita gini, Mas, Allah perdengarkan suara gaib di telinga saya Mas. Saya bilang, suara apa? Suara yang bunyinya begini Mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, itu Mas suara azan Mas. Dia tahu aja. Iya Mas Randy, ini suara azan, tepatnya suara azan asar saat itu. Dia bilang, kok gaib sih Mas? Itu kan suara azan asar. Kenapa saya bilang gaib Mas? Gini loh, kok azan hari itu rasanya di hati saya beda Mas. Padahal saya kenal muazzinnya, waktunya sama, gak ada yang beda. Tapi di hati saya tuh rasanya kok beda nih azan kali ini. Kenapa ya Mas Randy? Saya jawab, oh gampang Mas, emang orang kalau lagi kena masalah sama azan sensitif. Kita gitu banget ya. Nah, harusnya jawaban azan itu kan Allahu Akbar ya. Ini dia karena merasa itu, saya merasa bukan kayak azan Mas, tapi kayak Allah tuh dari masjid manggil-manggil, sini, datang ke sini gitu. Maka saat dengar azan itu jawabannya bukan Allahu Akbar, tapi jawabannya apa? Jawabannya gini, matanya kosong natap ke langit, terus dia berdiri ngomong gini, labbaik Allahumma labbaik, hamba datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu. Saking hopelessnya dia begitu. Nah terus kemudian dia langsung pakaian rapi masuk ke masjid, dan gak kejadian apa-apa di masjid. Tapi ketika jamaah udah pada pulang tuh, dia masih diem di dalam masjid. Dia gak zikir, bahkan dia juga gak doa, dia diem aja. Yang keucap dari lisannya itu cuma apa? Saking beratnya masalah ya, dia gak bisa ngomong subhanallah, alhamdulillah, gak bisa dia. Cuman gini doang, Allah, Allah,
Allah, gitu doang. Nama Allah aja disebut. Dan Mas Randy mau percaya atau enggak Mas, tapi di belakang kepala saya nih kayak ada tangan yang dorong Mas. Sujud. Dan saat itu saya tersujud Mas. Dan itulah sujud terindah seumur hidup saya Mas Randy katanya. Kenapa? Oh, saya ngerti mensujudkan tujuan hidup ke Allah tuh begini rasanya. Oh, saya ngerti rasanya mensujudkan ketakutan tuh begini rasanya. Oh, saya ngerti mensujudkan nafsu tujuan hidup selain kepada Allah tuh begini mensujudkannya rasanya. Makanya dia namainnya sujud kali itu tuh sujud cinta, dia bilangnya. Dan abis itu dia angkat kepalanya dengan mata berlinang, dia ngomong gini. Dan dia pertama curhat sama Allah. Curhatnya gini, ya Allah, saya kok kayak orang gak berguna gini ya Allah ya. Padahal saya yakin Engkau ngasih potensi luar biasa dalam diri hamba, nitipin potensi besar dalam diri hamba. Tapi hari ini hamba jadi hopeless gini ya Allah, salah jalan. Maka ya Allah, mulai hari ini, nah ini doanya nih, Anda boleh copy paste. Dan saya copy paste doanya dia tuh, bagus doanya. Dan doa ini yang ngubah banyak orang. Doanya begini, maka ya Allah, mulai hari ini jadikan hamba ya Allah seperti apa yang Engkau mau, dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau ya Allah. Oh, dahsyat ini. Ya Allah, jadikan hamba seperti apa yang Engkau mau, dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau ya Allah. Tolong bikinin untuk hamba tiap hari agendanya ya Allah. Dan ini tangan saya, ini kaki saya, ini lisan saya, ini uang saya, ini waktu saya, ini karir saya, ini hidup saya, dan ini mati saya ya Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pakai ya Allah untuk jadi jalan manfaat buat banyak orang. Saya wakafkan diri hamba padamu ya Rabb. Dia doa kayak gitu. Keren doanya, Anda ikutin. Itu mewakafkan diri itu. Dan apa yang kejadian setelah dia doa? Berubah 180 derajat hidupnya. Di rekaman berikutnya. Oke. Dan apa yang kejadian? Allah rubah 180 derajat hidupnya. Dari yang dia bilang, Mas dulu saya gak punya teman di rumah sendirian, sekarang Allah bikin temannya se-Indonesia, ada di mana-mana. Dia bilang gak punya uang buat makan, sekarang malah bisa bantu orang dengan izin Allah. Terus tiap hari keliling terus, digerakin sama Allah untuk bantu banyak orang. Dan banyak orang yang dengan izin Allah terbantu, kan wasilahnya kawan saya ini. Dan 180 derajat lah hidupnya berubah gitu. Dan dengan izin Allah, qadarullah, kawan saya itu muter-muter se-Indonesia sampai akhirnya sampailah kepada titik ini, nemenin Anda ngobrol dari tadi sama Anda. Itulah teman Anda, teman saya. Maksudnya siapa? Ya, itu kisah saya sendiri, kawan-kawan. Itu saya dulu begitu. Makanya materi IOA ini benar-benar ngubah saya secara pribadi, dan ketika saya share kepada banyak orang, juga kawan-kawan banyak yang berubah dengan izin Allah. Dan hari ini saya sharing ke Anda sebagai bukti nyata kemahakuasaan Allah. Gitu kawan-kawan. Wakafkan diri Anda ke Allah, dan lihat nanti apa yang kejadian. Nah, orang-orang yang udah mewakafkan dirinya ke Allah, employee of Allah, kerjanya kan udah untuk Allah nih. Kalau udah kerja sama Allah, digajinya langsung sama Allah, dikasih fasilitas langsung sama Allah, dan lain-lain.
Bahkan mungkin Anda akan digerakkan kepada suatu titik puncak terbaik hidup Anda yang Anda sendiri nggak tahu bisa sampai ke situ ternyata. Contoh, misalkan Anda karyawan gitu ya, terus ditunjuk sama bos, "Mas, kamu ekspansi sana, bisnisnya ke Jepang." Terus kita bilang tuh, "Duh bos, jangan saya nggak punya ilmunya bos." Bosnya bilang apa? "Tuh kan saya nyuruh, nanti saya kursusin atau saya ajarin langsung." Terus kita bilang lagi, "Bos, tapi saya nggak punya uang ke sana bos." "Loh, kan saya yang nunjuk, saya yang nyuruh, saya yang nugasin, nanti saya beliin tiket pesawatnya. Tapi bos, saya nggak punya kenalan di sana bos. Nanti saya bukan hanya kenalan, saya kirimin tim-tim terbaik saya buat bantuin kamu di sana. Tempat tinggal saya siapin semua di sana. Apa yang kamu butuhkan saya siapin. Tapi dengan satu syarat." "Apa itu bos?" "Kamu kesana dalam rangka ngebesarin perusahaanku, bukan perusahaanmu." Paham nggak maksudnya? Kalau kamu jadi karyawanku, karena kamu karyawanku dan kamu lagi ngegedein perusahaanku, maka aku kasih semua fasilitas itu. Tapi kalau kamu lagi ngegedein perusahaan nafsumu sendiri, impian pribadimu sendiri, dan kamu lagi nggak ngerjain perusahaanku, buat apa aku nolong kasih semua fasilitas itu? Gitu kan kawan. Saya ngomong panjang lebar ya, pada Allah ngomongnya simple banget. Itu apa? "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kamu tolong gedein perusahaanku, besarkan kerajaanku, maka aku tolong kalian semua dengan semua fasilitas dariku. So sekarang kita tanya ke dalam diri sendiri, kita ngelakuin semua ini, bangun kerajaan bisnis Anda, usaha Anda, keluarga Anda, impian-impian Anda, ini dalam rangka apa? Ngegedein perusahaan sendiri atau ngegedein perusahaannya Allah? Anda yang paling tahu. Dan ketika itu udah benar, let's see what will happen. Your life will never be the same again. Hidup Anda gak sama lagi. Pertanyaannya, oke mas, sekarang saya sudah paham employee of Allah itu mas. Gimana mas, ajarin ke sana mas, tuntun ke sana mas, langkah-langkahnya gimana mas? Maka saya akan bahas secara singkat dalam, mudah-mudahan bisa satu rekaman ya, karena ini udah sangat singkat sekali kajiannya, nggak bisa full semua saya kasih. Nanti ketemu aja di training PPA, tapi saya di rekaman berikutnya saya akan ajarkan step-step bagaimana bisa mewakafkan tadi, gitu ya. Saya posting barusan ada 3 slide sekaligus, kawan-kawan. Itulah langkah-langkahnya dan coba saya bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah langkahnya me time. Me time itu adalah milikilah waktu sendirian. Ambil waktu sendirian untuk berduaan sama Allah. Menjeda hidup sejenak, mengambil jarak dengan diri kita sendiri untuk mempertanyakan 3 pertanyaan dasar manusia. Kita dari mana, sedang apa, hendak kemana. Ambil waktu sendirian kawan-kawan, tanya 3 pertanyaan itu. Berduaan, ngomong sama Allah. Karena dia yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Dan dia mengenal Allah akan tahu inginnya, bukan ingin pribadinya. Dan dia yang udah tahu inginnya, maka dia akan hidup dengan inginnya Allah, bukan dengan ingin pribadinya dia. Ambil waktu. Hidup gak harus lari terus kan. Pit stopnya, ada mid time-nya. Dan ciri khas para orang-orang terpilih dari Allah adalah dia yang menjeda. Dia yang punya waktu mid time berduaan sama Allah. Sholat itu mid time, kan sholat itu mid time mas. Bisa jadi enggak. Kenapa? Karena sholatnya hanya penggugur aja, gak ada intim-intimnya ngobrol sama Allahnya. Itu yang pertama kawan-kawan. Jeda. Tanya dalam diri, cari hakikat hidup ini. Itu yang pertama. Nah,
bersamaan dengan me time itu, bersamaan Anda mencari 3 pertanyaan itu, di dalam waktu sepi dan sendiri Anda wakafkan diri, ngomong sama Allah dengan doa yang tadi ya Allah mulai hari ini, gak harus sama doanya tapi poin-poinnya itu Anda wakafin diri ke Allah. Mulai hari ini Allah, saya pakai tangan saya, mulut saya, uang saya Allah untuk jadi jalan manfaat buat banyak orang. Hamba wakafkan diri hamba padamu ya Allah. Ngomong sama Allah kayak gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan lah, itu geter Anda pas ngomong gitu nanti itu. Dan lihat nanti itu pada dituntun sama Allah. Dan yang terakhir, ketiga, bersungguh-sungguh. Setelah Anda tadi menjeda hidup, terus menemukan 3 pertanyaan itu di dalam kesendirian Anda, kemudian Anda terus mewakafkan diri itu ya pada Allah, dan itu tabiat para nabi dan rasul. Ketiga adalah buktikan sungguh-sungguh. Ayo keluarkan energi terbaik Anda, ayo keluarkan harta terbaik Anda, pikiran terbaik Anda, waktu terbaik Anda buat jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Fokus aja ngasih kebaikan dan lihat hidup Anda akan berubah tanpa Anda sadari. Dan Allah bilang gitu, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami padanya. Itu tuh kata Allah, tunjukkan. Karena dalam pergerakan itu ada keberkahan, dan dalam pergerakan itu Anda akan secara gak sadar dituntun sama Allah. Dan bagaimana cara menikmati itu? Satu-satunya cara menikmati itu adalah, semua yang dilakukan adalah benar niatnya dan keluarkan energi terbaik, bantu orang banyak. Lihat, Anda akan digiring menjadi pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya dan ditolong dengan banyak. Gitu kan. Itulah langkah mengaplikasikan pemahaman yang kita bahas tadi. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah itu dari kami PPA yang megang itu aja dari dulu. Kami nggak ada ilmu bisnis sebenarnya, nggak punya ilmu ini, tapi dengan modal yang tadi itu, tadi orang-orang terbaiknya Allah kirimin. Contoh, PP itu kan training tentang tauhid ya sebenarnya. 80% pengajar atau trainer di PP itu bukan asatis tuh, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Sama Allah dikirimin tuh banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz, guru-guru untuk nemenin ini, masya Allah. Malah kita sering banget diminta ngisi di pesantren-pesantren yang notabene kita juga nyantren gitu ya. Ilmunya Allah kirimin. Terus sama Allah dibikin penyebarannya sangat cepat di 3 negara, 130 kota, 1.900 angkatan, 100.000 alumni. Ini masya Allah. Timnya dibikin solid sama Allah. Ini bahkan ada yang nyeletuk mas, kalau dimasukin Museum Rekor Indonesia nih kayaknya training PPM memecahkan rekor nih mas. Sampai 1.900 angkatan mas. Terus-terusan tiap minggunya ada. Sekali lagi, hadza min fadli rabbi, semua dari Allah. Tuh kan saya sharing ini ilmu paling dalam sebenarnya dari PPA. Semoga ada pertolongan Allah buat Anda. Terus apalagi dikirimin guru-guru lagi untuk ilmu parenting, dikirimin gurunya. Kemudian kita lihat keluarga besar PP ini makin gede, ada pengen umroh, Allah kirimin travel haji umrohnya punya sendiri kayak gitu. Terus apalagi pengen bikin rumah tahfidz, Allah kirimin ada 17 rumah tahfidz. Dan terakhir ini yang masya Allah ya, semoga Allah berkahi juga, mohon doanya dari kawan-kawan. Gak kebayang punya bisnis emas. Nah tiba-tiba Allah anterin orang punya pabrik bilang gini, mas yuk bikin bisnis emas sama kami mas, sama saya mas. Kita ngetim bareng, kita diriin perusahaan lagi sendiri mas. Wah, ternyata beliau ini adalah yang nyetak emas yang diedarkan di Indonesia.
Dan alhamdulillah akhirnya kita bikin perusahaan emas ini, makanya PT Emas Optimasi Abadi. Kita ngeluarin emas langsung tuh, kecil-kecil emas lah ya, buat solusi umat. Dan dengan izin Allah baru sebulan gitu kalau nggak salah, 2 bulan, repeat order dan demand dari pasarnya tinggi banget. Udah terdaftar 400-an agent lah, tersebar 30 cabang lah, omsetnya sampai miliaran lah, baru mulai semuanya, Masya Allah. Dan ini terus bergulir. Mohon doanya. Sekali lagi ini bukan promo atau gimana-gimana, tapi ini untuk testimoni bahwa bener loh yang kita bahas sepanjang kajian ini kan cuma satu ayatnya, itu apa? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu, nguatin kamu, ngasih fasilitas buat kamu dan lain-lain. So kawan-kawan, ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pesan terakhir saya, wakafkan diri ke Allah dan lihat hidup Anda gak akan sama lagi seperti sebelumnya, dan sama Allah dianterin ke bentuk terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.